Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 1 akan mempresentasikan teori peubah acak. Dosen pengampu Puji Safidian F SPD MPD. Sebelum melangkah ke materi, perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Andrea Fauzi, NPM 19-13673, beserta teman saya Dian Tasya, NPM 19-13678. Pertama yaitu definisi peubah acak. Peubah acak merupakan deskripsi numerik dari hasil beberapa percobaan atau eksperimen yang nilainya bisa berapa saja. Peubah dalam kata lain disebut dengan variabel, sedangkan acak dalam kata lain disebut dengan random. Jadi, peubah acak sering juga disebut dengan variabel random. Yang kedua yaitu macam-macam peubah acak. Ada peubah acak diskret, ada pula peubah acak kontinu. Peubah acak diskret adalah peubah acak yang nilai-nilainya berhingga banyaknya atau berisi sederetan anggota yang banyaknya sebanyak integer. Ruang sampelnya mengandung titik sampel sebanyak bilangan cacah. Peubah acak kontinu adalah peubah acak yang nilai-nilainya tak berhingga banyaknya atau berisi sederetan anggota yang banyaknya sebanyak titik dalam sebuah garis. Disebut peubah acak kontinu. Ruang sampelnya mengandung titik sampel sebanyak titik pada sebuah garis. Selanjutnya yaitu fungsi peubah acak. Suatu fungsi yang memetakan ruang kejadian atau disebut dengan daerah fungsi ke ruang bilangan real atau disebut wilayah fungsi. Fungsi peubah acak harus mampu memetakan suatu kejadian dalam ruang sampel dengan tepat ke suatu bilangan real. Misal X suatu fungsi yang terdefinisi atas ruang sampel S pada himpunan bilangan real, yaitu S melintasi R, di mana tengah-tengah S dan R itu ada huruf E, yang mengaitkan untuk setiap C epsilon S ke X epsilon R, ditulis X buka kurung C tutup kurung sama dengan X, foral C epsilon S, maka X disebut peubah acak. Dan daerah jelajah dari X ditulis sebagai A sama dengan X banding X dalam kurung C sama dengan X, C epsilon S, disebut ruang peubah acak. Misal suatu percobaan melempar sekeping uang logam 2 kali, maka ruang sampelnya adalah S sama dengan MM, MB, BM, BB. Misal X peubah acak yang menyatakan banyak muncul muka, maka X buka kurung MM tutup kurung sama dengan 2, X buka kurung MB tutup kurung sama dengan X, B buka kurung BM tutup kurung sama dengan 1, X buka kurung BB tutup kurung sama dengan 0. Sehingga kita peroleh ruang peubah acak A sama dengan X dalam kurung S sama dengan 0,1,2. Sekarang kita pandang ruang peubah acak di atas sebagai ruang sampel. Oleh karena itu, sebarang himpunan bagaimana juga dapat kita pandang sebagai kejadian. Permasalahannya sekarang, bagaimana menentukan peluang kejadian ini? Kejadian ini ekivalen dengan kejadian C1 sama dengan BB. Dan dengan mudah kita dapat melihat bahwa P dalam kurung C1 sama dengan 1/4. Oleh karena itu, cukup beralasan jika kita tentukan bahwa P dalam kurung A1 sama dengan P dalam kurung C1 sama dengan 1/4.
Dengan cara yang sama, jika A2 sama dengan 1, maka kejadian yang ekuivalen adalah C2 sama dengan MB, BM. Oleh karena itu, P dalam kurung A2 sama dengan P dalam kurung C2 sama dengan 2/4. Demikian pula untuk A3 sama dengan 0,1, ekuivalen dengan C3 sama dengan BB, MB, BM. Dan P dalam kurung A3 sama dengan P dalam kurung C3 sama dengan 3/4. Pekerjaan kita pada contoh 2.2.1 adalah menentukan peluang kejadian pada ruang berubah acak menggunakan peluang kejadian pada ruang sampel. Konsep peluang seperti ini disebut sebagai peluang terinduksi oleh berubah acak X. Didemikikan sebagai P dalam kurung A sama dengan P X dalam kurung A sama dengan P X epsilon A sama dengan P dalam kurung C, di mana C sama dengan C banding X dalam kurung C epsilon A, C epsilon S. Untuk materi selanjutnya kita serahkan kepada teman kita yaitu Dian Tasya. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Nama saya Dian Tasya, NPM 19-13678. Cara-cara penulisan peluang induksi. Yang pertama, penulisan X epsilon A. Penulisan ini merupakan penyederhanaan dari penulisan C dibanding X buka kurung C epsilon A, C epsilon S, atau X epsilon A sama dengan C sama dengan C dibanding X buka kurung C tutup kurung epsilon A, C epsilon S. Yang kedua, dalam hal A kejadian sederhana seperti A1 sama dengan 0, penulisan X epsilon A1 biasanya ditulis sebagai X sama dengan 0, yang merupakan penyederhanaan dari C dibanding X buka kurung C tutup kurung sama dengan 0, C epsilon S, atau X epsilon A1 dibanding X sama dengan 0 dibanding C1 sama dengan C dibanding X buka kurung tutup kurung C sama dengan 0, C epsilon S. Yang ketiga, dimungkinkan juga muncul penulisan X kurang dari sama dengan X kecil. Penulisan ini dimaksudkan penyederhanaan dari penulisan C dibanding X buka kurung C tutup kurung kurang dari sama dengan X kecil. Jadi C epsilon S atau X kurang dari sama dengan X kecil, atau C dibanding XC kurang dari X kecil, C epsilon S. Latihan soal pengubah acak. Jadi ini ada latihan soal untuk satu soal, yaitu misal C sama dengan buka kurung I, J tutup kurung menyatakan sebarang hasil dari pelemparan satu dadu sebanyak 2 kali, dan misal XJ sama dengan I ditambah J. Buatlah tabel sebaran peluang dari pengubah acak X besar. Jadi penyelesaiannya, suatu dadu memiliki muka angka paling kecil itu 1 dan paling besar itu 6. Untuk membuat tabel sebaran, kita butuh analisis menggunakan gambar ruang sampel berikut. Jadi tabelnya itu ada di bawah ini contohnya.
kotak-kotaknya itu ada 36 totalnya. Jadi sehingga kita dapat membuat tabel sebaran peluang dari pengubah acak X, yaitu X kecilnya itu ada 12 dan hasilnya itu 2 itu 1/36, 3 2/36, 4 itu 3/36, 5 itu 4/36, 6 itu 5/36, 7 itu 6/36, dan 8 itu kita kembali lagi ke angka 5. Jadi habis 6 ke 5. Habis itu seterusnya sampai angka 12 itu menjadi 1/36 lagi. Mungkin itu yang sudah kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.